Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Aditya Rizky Saputra dengan NIM 12022220008 dari kelas SI 4605. Pada kesempatan kali ini, aku ingin memaparkan salah satu teknik dalam software testing, yaitu cause effect graphing. Bahasannya mencakup 6 poin, yakni pertama ada sekilas info atau penjelasan secara umum tentang cause effect graphing itu teknik apa. Lalu yang kedua adalah notasi, notasi yang bakal dipakai dalam teknik ini. Lalu yang ketiga adalah prosedur dari teknik, yaitu tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pemakaian teknik cause effect graphing. Lalu yang keempat adalah conversion atau pengubahan ke dalam decision table. Jadi di tahap akhir dari teknik bakal ada pengubahan menjadi decision table agar bisa dipakai dalam pengujian. Yang kelima adalah test completion atau gimana sih tes ini berakhir, nanti pengujiannya kayak gimana. Lalu keenam adalah benefit atau keunggulan-keunggulan yang dimiliki dari teknik cause effect graphing itu sendiri dibanding yang lainnya. Yang pertama adalah sekilas info. Cause effect graphing itu diciptakan oleh Bill Elmendorf dari IBM pada tahun 1973. Teknik ini memiliki ciri khas yaitu dia menggunakan pendekatan graf dalam menghubungkan antara input dan output atau cause dan efeknya. Jadi relasinya bisa terlihat dari awal hingga akhir gitu. Karena dia menggunakan graf, pendekatan graf, tentunya pasti pakai operator logika. Seperti nanti yang bakal dipakai sih seperti AND, OR, atau NOT. Dan juga jika maka biasa sih. Tidak semua operator dipakai, hanya 4 itu saja. Lalu di mana sih teknik testing ini dipakai biasanya? Nah, teknik ini tuh biasanya dipakai buat sistem seperti mesin ATM, terus sistem buat penggajian karyawan, lalu bisa juga buat penempatan mahasiswa di perguruan tinggi, dan yang lainnya. Sesi selanjutnya kita akan membahas tentang notasi yang dipakai dalam grafnya. Seperti yang aku udah sebut sebelumnya, untuk operator logikanya sendiri itu hanya ada 4, yaitu jika maka biasa, lalu operator AND, operator OR, dan juga operator NOT jika bukan X maka Y. Gitu. Lalu untuk selain operator logika dia ada bentuk constraint juga. Jadi hambatan-hambatan itu dinotasikan juga. Yang pertama ada eksklusif, di mana satu cause itu hanya bisa true. Misal bercabang gitu ya, dari cause ke cause lainnya gitu. Nah, salah satu cause outputnya itu dia nggak boleh dua-duanya true. Jadi hanya boleh paling maksimal satu yang true. Di sini kan contohnya cuma 2 ya, tapi sebenarnya bisa banyak gitu. Jadi satu cause bisa bercabang ke banyak cause lagi. Nah, itu cause yang menjadi outputnya itu maksimal satu yang true. Itu untuk case yang eksklusif. Lalu untuk case yang inklusif, kebalikannya, dia false, tapi minimal satu. Jadi dari satu cause penyebab, ya cause awal ke cause outputnya, itu cause outputnya minimal satu yang jadi false, sisanya boleh true. Minimal satu tuh artinya boleh satu, boleh dua, sampai semuanya false juga boleh sebenarnya. Lalu yang case yang ketiga adalah constraint R atau require, di mana satu cause yang tidak ada hubungannya, misal satu cause sudah berjalan, lalu ada cause di alur yang lain, tapi cause yang di alur lainnya itu ada trigger untuk berjalan dari cause lainnya. Di sini kan di contoh gambarnya ada 2 cause kan, cause 1, cause 2, terus dibikin garis putus-putus loop tulisan R gitu kan, require. Artinya kalau case yang satu itu udah berjalan di case yang satu, itu case yang kedua itu otomatis harus dijalanin juga. Makanya sebutannya require atau membutuhkan. Jadi ada triggernya gitu untuk dijalanin.
Lalu untuk case keempat ada constraint O, di mana hanya satu output saja yang boleh true. Exactly one, hanya satu. Kalau yang tadi kan boleh satu, boleh berapa gitu. Yang ini hanya boleh satu aja. Lalu untuk case kelima yaitu M atau mask. Constraint ini jadi trigger juga, mirip-mirip kayak require, cuma bedanya M itu dia ngubah state-nya sih, bukan jalannya gitu. Misal kalau yang require kan satu alur udah jalan course-nya, terus di course yang lain belum jalan tapi triggernya dari course yang utama kan. Kalau yang M atau mas ini dia masih di satu alur yang sama, cuma untuk nilainya true atau false-nya dipengaruhin sama course yang lain. Jadi misal ada course awal, ada dua course output gitu kan. Misal kalau course output yang pertama itu true, karena dia masking, ada constraint M mask, maka course yang kedua, output course yang kedua itu harus harus false. Sorry. Jadi yang satu true, maka yang satu harus false. Jadi ada semacam trigger gitu. Selanjutnya adalah prosedur. Gimana sih teknik ini bisa mengenerate test case? Langkah-langkahnya itu seperti apa? Ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu cause-nya itu apa saja, berapa banyak, juga efeknya itu ada berapa banyak. Jadi sebab dan akibatnya kita kumpulin dulu, mana sebab, mana akibat, dan berapa banyak. Lalu untuk tahap yang kedua, kita harus menghubungkan antara sebab dan akibat tersebut. Jadi ada relasi di situ. Karena kita tahu kan graf itu pasti ada relasi kan. Jadi kita membuat graf dari sebab dan akibat yang udah kita identifikasi sebelumnya. Jadi digaris-garisin. Jadi cause ini sebab dari cause ini, nanti efeknya ke sini gitu. Makanya semakin kompleks atau besar sistemnya, itu pasti pohon grafnya itu makin besar karena banyak faktor yang terlibat di situ yang menjadi penentu defect atau error. Lalu yang step yang ketiga, setelah kita udah bikin grafnya, udah digaris-garisin, udah ada relasinya dari input sampai outputnya, kita harus menambahkan constraint juga, seperti yang tadi kita sudah bahas, yang ada 5 jenis constraint itu. Jadi kita hubungkan antar cause, hubungannya bagaimana, bukan secara alur tapi antar cause-nya. Lalu untuk step yang keempat, kita harus mengubah dari bentuk graf yang udah jadi ke dalam bentuk decision table. Untuk pembuatan decision table-nya bagaimana akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk step yang kelima, setelah decision table sudah dibuat, udah jadi, kita baru bisa generate test case. Nah, ini adalah sekarang adalah tahapan conversion atau pembuatan decision table. Setelah grafnya udah jadi, udah komplit, relasinya udah terhubung semua, dan udah ada constraint-constraintnya juga, kita ubah menjadi bentuk table biar lebih gampang untuk diuji atau di tes gitu, untuk mempermudah. Nah, cara bikin table gimana? Di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah kita harus milih salah satu dulu ya, satu-satu gitu. Efek yang ingin kita uji. Jadi kan tadi beberapa cause bisa nyebabin beberapa efek kan. Nah, kita nyatet di tabelnya itu dari belakang, dari efeknya dulu. Nah, untuk yang langkah kedua kita harus ngelihat di grafnya. Jadi dari satu efek itu, dia kombinasinya kemana aja sih yang menyebabkan satu efek itu terjadi gitu. Misal kalau di tabel yang di kiri ini, kita pengen ngelihat M3 kan ada yang true tuh di nomor tes data yang nomor 3. Nah, kita lihat di grafnya, itu cause mana yang nyebabin M3 ya, efek M3 itu bisa true. Nah, ternyata di A2 yang true. Maka kita catat di tabelnya, itu yang true itu A2 sama M3 aja. Jadi ada satu, yang true itu ditulis 1 dan yang false itu ditulis 0 ya. Jadi 010, 01 gitu. Dibedain kolom atau barisnya.
antara cause sendiri juga efek itu sendiri. Jadi kelihatan jelas gitu. Nah, kenapa aku ngomongnya baris atau kolom? Karena tergantung yang bikin tabelnya. Jadi bisa aja yang kolom itu cos sama efek, bisa aja dibikinnya baris itu cos sama efek. Tergantung nyamannya gimana aja. Bedanya cuma yang satu ke samping kanan, yang satu ke bawah gitu. Lalu untuk langkah yang nomor 3, setelah kita udah dapat tuh satu kombinasi, kita harus nambahin baris atau kolom lagi untuk kombinasi-kombinasi lainnya. Jadi nambah tes data baru gitu. Lalu untuk step terakhir yang nomor 4, setelah kita udah ngumpulin banyak kombinasi tes data itu, kita harus mastiin ada nggak sih kombinasi yang double gitu. Jangan sampai ke double karena nanti testingnya bakal berulang dan itu bakal makan biaya lagi. Tahap selanjutnya adalah test completion. Setelah kita bikin decision table, kita udah bisa tuh ngambil tiap barisnya atau kolomnya itu dijadiin test case. Jadi tinggal diuji aja. Misal tadi M3 kan true, terus A2-nya true juga. Nah, itu kita tes, itu valid atau enggak. Gitu. Sesimpel itu aja untuk tesnya. Nah, poin utama yang mencolok gitu kan dari cause effect graphing teknik itu, dia terorganisir dan sangat formal dalam membangun tabel keputusan. Jadi semua kombinasi sebab akibat yang mungkin itu bisa terekspos hubungannya. Jadi kalau misal kejadian ada cacat, defek atau bug error gitu, kita bisa tahu tuh penyebabnya ada di mana aja. Nah, poin ini tuh nggak ada gitu, nggak disertakan di teknik pengujian yang lainnya. Makanya poin ini tuh menjadi ciri khas dari cause effect graphing. Lalu ada tahapan yang terakhir, bukan tahapan sih. Tadi kan kita udah bahas tuh dari penjelasannya, pengertiannya gimana, terus tahapannya gimana, terus ada apa aja, sampai dijadiin test case kan bisa siap untuk di testing. Nah, sekarang kita bahas benefit atau keunggulannya apa aja sih. Keunggulannya misal kita milih pakai cause effect graphing. Nah, pertama itu adalah mempermudah dalam menemukan akar penyebab defect. Seperti yang kita tahu kan, tadi kita pakai graf kan pendekatannya, dan pasti udah jelas tuh hubungannya dari sebab ke akibat. Jadi kalau misal dari efeknya itu ketahuan, oh ada cacat nih, kita bisa telusurin tuh pakai pohonnya. Apa namanya? Penyebabnya tuh ada di mana aja. Jadi misal tadi kan M3 terus A2 terus. Nah, misal tesnya itu nggak valid, berarti penyebabnya itu ada di A2. Jadi kita bisa langsung tahu tuh akar masalahnya ada di mana sih. Nah, lalu yang kedua adalah mendorong partisipasi tim. Seperti yang udah aku kasih tahu tadi, semakin kompleks sistemnya atau semakin besar sistemnya, pasti kan grafnya itu cabangnya makin banyak. Nah, karena kompleks kayak gitu, itu pasti mendorong partisipasi tim karena butuh analisis yang cukup dalam dan ketelitian juga, sehingga dari tahap perencanaan testing itu nggak ada yang salah gitu loh. Jadi melibatkan tester yang lain juga. Jadi nggak bisa satu orang doang gitu. Paling nggak ada pandangan dari rekan tim yang lain. Lalu ada benefit nomor 3, yaitu menggunakan format yang teratur dan mudah dibaca. Sudah jelas ya kan, dari langkah stepnya juga tadi bikin graph, terus di convert jadi decision table. Itu kan cara logika atau analogi aja gitu kan. Mudah banget buat dipahami lah. Lalu untuk benefit nomor 4, yaitu dapat menunjukkan variasi dari penyebab defect. Ini berhubungan juga sama benefit nomor 1. Karena penyebab dari cacat atau bug error itu kan gak selalu cuma satu, bisa aja cause-nya banyak. Misal M3 true, terus A1, A2 true, dan tesnya itu nggak valid. Nah, berarti cause-nya ada dua kan, ada di A1 dan A2. Nah, seperti itu. Jadi bisa ditelusurin
penyebab-penyebab cacatnya itu ada di mana aja. Lalu ada benefit nomor 5, yaitu meningkatkan pengetahuan tim tentang proses atau cara sistem bekerja gitu. Walaupun cause effect graphing itu masuknya ke dalam black box testing ya, di mana kita sebagai tester tuh nggak perlu tahu codingan sistemnya kayak gimana, isinya tuh kayak gimana. Tapi karena kita menggunakan pendekatan graph, jadi kita tahu cara kerja sistemnya tuh gimana. Secara logika matematik tuh kayak gimana. Itu bakal kelihatan sih. Walaupun nggak secara spesifik di kode-kodenya itu kayak gimana. Tapi tim dan ya kita sebagai tester sendiri bisa tahu gitu lah. Sistemnya kerjanya kayak gini. Karena udah ada alurnya kan di dalam graph. Lalu untuk benefit nomor 6, yaitu dapat mengidentifikasi area untuk pengumpulan data. Nah, ini kaitan sama benefit yang sebelum-sebelumnya juga sih. Jadi karena kita udah tahu apa namanya penyebab defectnya itu titiknya ada di mana. Nah, di situ bisa jadi poin buat pengumpulan data dalam pengembangan atau improvement selanjutnya supaya cacatnya itu bisa teratasi dengan cepat gitu lah. Oke, sekian pemaparan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sorry itu bulannya salah belum diganti ya, masih Desember. Untuk source-nya satu aja dari sini.